Pembina dari STKB ya Pak Bapak Mulyadi, Kepala Sekolah STKB, Ibu Dian Puspita dari BPMP, tim panitia dan teman-teman semua yang sangat saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, mantap gitu ya. Saya berdiri Pak Jaher, Ibu Dian dan Bapak Mo. Mana suaranya dong? Selamat pagi semuanya. Pagi, mantap. Ya, itu biar saya juga kayaknya kalau sepi sini gitu ya. Jadi kita jadi lebih semangat kalau ada suara. Ya, Bapak Ibu sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Tuhan Yang Maha Esa, kita diperkenankan untuk hadir pagi ini dengan sehat walafiat. Lahir dan batin difasilitasi oleh HSTKB. Boleh kita bertepuk tangan untuk HSTKB. Makasih banyak Pak Mul. Ini yang saya rindukan, ini yang memang kami inginkan. Bapak Kasudin mewakilkan kepada saya, dan juga ada Ibu Penilik, Ibu Rida, yang juga salam Pak. Ibu Rida sebagai penilik Kelapa Gading, sebagai pembina, sebagai pengawas yang nanti berada di lembaga Bapak Ibu. Saya tuh agak-agak kalau nggak mendekati audiens tuh kayaknya gimana gitu, boleh ya? Boleh. Untung ya Pak Zaher, saya mau lihat muka-mukanya nggak kelihatan apa saya udah burem-burem gini ya. Boleh ya? Teman-teman semuanya, boleh saya panggil teman-teman? Ini menarik. Pertama-tama saya minta maaf deh, ada 30 menit tadi jam setengah 8 saya baru ngeh, bukan tanggal 13 Pak Mo, ternyata tanggal 9 saya harus hadir, maka cepat-cepat ketika setengah 8 baru tahu saya langsung ke sini. Ini menarik karena ini adalah yang kami inginkan setiap satuan pendidikan itu dalam Pergub 40 tahun 2021 Pak Mo. Pergub 40 tahun 2021 mengenai pembelajaran sekolah inklusi. Ini yang di sini kan sekolah inklusi semua ya. Sekolah inklusi, bahwa setiap satuan pendidikan di pasal 4 ya, boleh dicatat pasal 4 Pergub 40 tahun 2021. Nanti Bapak Ibu lihat itu. Di mana posisi Bapak Ibu? Di Pergub 40 tahun 2021, setiap satuan pendidikan itu kalau tidak salah ada 5 poinnya, A, B, C, D. Setiap satuan pendidikan itu bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ada satu lagi sebenarnya. Berkebutuhan khusus itu sekarang diganti Pak Mo, cuma secara regulasi belum terbit ya. Kemarin Ibu Wali Kota bilang, Bu Meli, bukan berkebutuhan khusus lagi sekarang. Namanya anak berkemampuan khusus. Iya, bukan anak berkebutuhan khusus, tapi anak berkemampuan khusus. Iya, hanya di Pergub 40 masih berlaku tahun 2021 ini. Masih berkebutuhan khusus. Tapi Bu Wali Kota bilang pesan, kemarin sudah ada pembaruan gitu. Karena setiap anak adalah mampu, berpotensi. Hanya kita guru harus jeli melihatnya di mana, ya kan? Potensinya dari mana. Nah, tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan di pasal 4 dan tugas gurunya di pasal 5-nya. Pasal 5 Pergub 40 tahun 2021. Ada sekitar 6 poin A, B, C, D, F ya. Bahwa saya secara menyeluruh bahwa setiap guru itu harus mendampingi, melayani, membuat instrumen pendampingannya seperti apa. Lalu setiap guru itu harus berkoordinasi dengan siapa? Parentsnya. Setiap guru itu harus berkoordinasi dengan parents, karena anak berkemampuan khusus, anak berkebutuhan khusus tidak boleh lepas dari campur tangan orang tua. Nah, ini masuk ke dalam ranah pendidikan rumah yang namanya homeschooling gitu. Jadi ini sebenarnya ini adalah kesempatan saya mau memberikan ini homeschooling loh sebenarnya untuk anak berkebutuhan khusus. Kalau Anda bilang itu homeschooling di lembaga
di lembaga teman-teman semua itu memang pendidikan yang harus dibangun antara guru dan orang tua, nggak boleh lepas. Jadi orang tua satu ketika harus dimasukkan di dalam pembelajaran, entah seminggu sekali ada orang tua yang hadir bersama, parentingnya itu entah sebulan sekali, entah 2 bulan sekali. Dan bagi satuan pendidikan itu diwajibkan, kalau menurut saya harusnya wajib ya, setiap bulannya memberikan BIMTEK gini nih. Makasih ya STKB ya. Jadi BIMTEK seperti ini untuk guru-gurunya gitu. Jadi guru-gurunya di TIS itu harus dilakukan BIMTEK seperti ini setiap bulannya. Evaluasi si A, si B, si C gimana progresnya. Ya. Program setiap bulannya harus ada. Dan itu nanti dengan adanya pertemuan ini saya ingatkan kembali ke Ibu Rida untuk Kelapa Gading, karena posisi porsinya di Kelapa Gading itu lebih besar, banyak anak-anak yang istimewa di sini, maka menjadi perhatian khusus bagi kami. Jadi teman-teman semua, ini adalah salah satu juga dari sekian yang saya ceritakan tadi, adalah salah satu tahap bahwa teman-teman semua punya sertifikat mengenai penanganan anak berkebutuhan khusus. Dan itu dalam sertifikasi, dalam akreditasi, dalam pengawasan itu penting, dan itu adalah salah satu garansi teman-teman semua untuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus di lembaga teman-teman. Jadi ketika orang tua hadir nih, ya Pak, selamat pagi, saya mau daftar di sini. Apakah anak saya bisa dengan kondisi asesmen seperti ini? Oh bisa Bu. Apakah ada gurunya yang sudah BIMTEK? Nah teman-teman sudah punya pegangan nih, walaupun sehari. Biasanya itu 2 hari Pak. Biasanya 2 hari karena itu akan implementasinya harus komprehensif. Tapi benar-benar sertifikatnya, kalau bisa sertifikat yang bergaruda. Ya, sertifikat yang memang secara internasional diakui. Ya, kalau teman-teman ada yang belum daftar di dinas, boleh mendaftarkan ketika kita kirim itu di P4 Jakarta Utara. Itu ada kesempatannya bagi semua teman-teman yang mau gitu. Tetapi untuk kesempatan hari Sabtu yang memang teman-teman ada waktu, di setiap unit atau di setiap lembaga teman-teman bisa mengadakan sendiri juga, tetapi harus berkolaborasi dengan certified atau psikolog yang teman-teman panggil. Seperti itu ya Pak Mul. Jadi ini kesempatan saya sebenarnya mau ketemu nih sama banyak teman-teman yang menangani. Semuanya ada kan yang ABK-nya ya? Karena kemarin di Kelapa Gading Aurelia nggak hadir ya? Kemarin ada masalah di Kelapa Gading terkait dengan pengelolaan anak-anak berkebutuhan. Jadi parent sama parent berantem. Mungkin ada ya pengalaman ini ya. Parent sama parent berantem karena si guru memasukkan ABK ke dalam kelasnya. Gitu. Jadi tidak semua orang tuh memahami harus bersama. Kalau inklusi kan harus bersama ya. Di Pergub 40 tahun 2021 itu ada. Yang dimaksud dengan inklusi adalah pengelompokan anak-anak berkebutuhan khusus dimasukkan ke dalam lingkungan anak-anak formal lainnya sehingga dia bisa bersosialisasi. Itu inklusi. Ya, pengelompokan. Tapi ada orang tua yang tidak menerima. Ada nggak di lembaga teman-teman? Saya nggak mau ini. Nggak mau bareng-bareng sama si A, teriak-teriak mulu, tantrumnya nggak jelas. Ada yang seperti itu? Mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi ini ada di Kelapa Gading yang saya tangani langsung ke parentsnya sampai ketemu. Berapa kali sama parentsnya. Ya, jadi ada sampai pertemuan lagi, saking. Tapi saya nggak mau Bu, anak saya nanti terganggu. Gitu. Nah, yang seperti ini perlu pendampingan guru dan kepala sekolah. Kalau guru kepala sekolahnya bisa menyampaikan dengan baik ke parentsnya, itu tidak akan terjadi, ya kan? Menyampaikan pengertiannya, kenapa kita masukkan anak A ini ke dalam kelas Bapak Ibu, kenapa ini harus berdampingan, karena satu sama lain harus mengerti. Si anak yang tidak ABK akan mengerti
bahwa di dunia ini tidak semua sempurna dan dia harus berdampingan dan harus saling care and touch. Care-nya itu yang menjadi karakter Pancasila, dan itulah kurikulum Merdeka gitu. Ini panjang, sisi-sisi ini panjang. Dan Bapak Ibu semua, saya juga sempat melihat bahwa di satu sekolah itu untuk anak berkebutuhan khusus harus difasilitasi dengan satu assessment berkala gitu. Jadi Bapak Ibu yang punya anak ABK di lembaganya itu harus punya psikolog dan juga harus punya program assessment ya. Jadi anak yang mau masuk, ketika orang tuanya itu merasa kayaknya pas masuk dia nggak kenapa-napa, maksudnya dia bisa ikut, tapi kok fokusnya kurang ya, tapi terlalu banyak actionnya ya, atraktifnya gimana. Nah itu adalah kewajiban sekolah untuk memberikan pengertian kepada orang tua agar di assessment ya, agar orang tua ini punya catatan kepada anaknya. Layani anak itu pola wajar. Juga jangan terlalu diusap-usap, dielus-elus, yang terlalu aduh jangan kena itu, aduh ini minumnya gimana, nggak usah juga. Karena dengan pola wajar dia pun akan mengerti, dia nantinya akan bisa beradaptasi dengan lingkungan.